Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik tema 4, subtema 1. Bobby dan teman-temannya tinggal di suatu kota. Sementara itu, ada beberapa saudara Bobby yang tinggal di kota lain. Meskipun demikian, Bobby selalu dapat berkomunikasi dengan saudaranya itu. Hal itu dimungkinkan sebagai dampak positif globalisasi. Globalisasi seolah menghilangkan sekat antar daerah, bahkan antar negara. Adanya globalisasi menyebabkan arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia dapat dengan mudah diketahui oleh orang di belahan bumi yang lain. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Oleh karena itu, kita harus pandai memilih dan menyaring budaya yang sesuai dengan budaya bangsa kita. Kebiasaan, kebudayaan, dan penemuan yang perlu kita tiru haruslah hal yang dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. A. Peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Pada era globalisasi sekarang ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Ketika membaca surat kabar langganan ayahnya, Bobby tertarik untuk membaca sebuah artikel tentang kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Mari kita simak artikel yang dibaca Bobby berikut ini. Libatkan 10 negara, Kemendikbud gelar Festival Tari Kontemporer ASEAN. Kompas.com sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menggelar ASEAN Contemporary Dance Festival atau ACDF pada 9 sampai 15 Juli 2019 di kota Yogyakarta. Acara ini merupakan kerjasama dengan Sekretariat ASEAN sebagai ajang pertunjukan dan dialog mengenai tari kontemporer tingkat regional. Ada 10 negara ASEAN yang terlibat, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pemilihan kota Yogyakarta sebagai lokasi acara ini karena memiliki sejarah dan kontribusi berkesinambungan dalam penciptaan dan pengembangan kebudayaan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga di kawasan ASEAN. Selain itu, kota Yogyakarta juga sudah ditetapkan sebagai kota budaya ASEAN, ASEAN City of Culture untuk periode 2018 sampai 2020 pada sidang ke-8 Menteri-Menteri Kebudayaan se-ASEAN tahun lalu. Dua lokasi penyelenggaraan ajang tersebut yaitu di Auditorium Triyakara Universitas Sanata Dharma dan Padepokan Seni Bagong Kusudiarja. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud Najamuddin Ramli mengatakan bahwa kebudayaan merupakan salah satu pilar penting dalam upaya negara-negara anggota ASEAN memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesepahaman sebagai satu komunitas. Melalui perhelatan ACDF ini,
Kita semua yang terlibat diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan terobosan yang menarik dalam upaya pemerintahan, komunitas, dan para seniman di 10 negara anggota ASEAN untuk memajukan kebudayaan, khususnya dalam bentuk seni tari, ujar Najamuddin melalui keterangan tertulis Jumat pada tanggal 12 bulan 7 2019. Dia menambahkan acara ini menjadi bagian perwujudan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang mengamanatkan pemerintah Indonesia berperan aktif dalam meningkatkan kerjasama internasional di bidang kebudayaan dan memperkokoh ekosistem kebudayaan, baik di dalam negeri maupun antar negara. Diharapkan melalui festival ini, semua peserta dapat bertukar wawasan dan pengalaman dalam pengembangan tari kontemporer di negara masing-masing. Di samping itu, tari kontemporer di ASEAN juga diharapkan tetap berpijak pada kekuatan budaya yang sudah ada di setiap negara dan dikembangkan dalam bentuk tarian yang lebih modern. Sejumlah pihak yang terlibat pada event ini antara lain seniman, budayawan, dan masyarakat umum, serta mahasiswa yang bisa menyaksikan dan berpartisipasi pada workshop dan seminar. Adapun pertunjukan tari yang menjadi puncak acara digelar pada Sabtu tanggal 13 bulan 7 2019 di Auditorium Dryarkara Universitas Sanata Dharma yang dibuka gratis untuk umum. Pertunjukan menampilkan tari Grisada dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma, 10 tari kontemporer setiap negara ASEAN, mahasiswa residen Universitas Sanata Dharma, dan tari kontemporer kolaborasi semua delegasi ASDF sebagai penampilan utama. Selain itu, para delegasi ASDF juga tampil dalam acara Java International Folklore J-Vlog atau J-Folk pada Minggu tanggal 14 bulan 7 2019 di alun-alun Kota Temanggung. Perhelatan ini menjadi bagian dari Festival Sindoro Sumbing yang merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Temanggung dan Wanasaba di bawah platform Indonesiana yang diinisiasi Kemendikbud. B. Membaca teks eksplanasi pembangkit listrik tenaga air. Dengan adanya globalisasi, Bobby bisa mengetahui peristiwa-peristiwa dari berbagai belahan dunia secara langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Televisi yang dilihat Bobby bisa menyala karena adanya listrik. Listrik mempunyai peranan penting di area globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik yang kita nikmati ini berasal dari pembangkit tenaga listrik. Tahukah kamu bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Agar mengetahuinya, mari kita simak teks berikut ini.
Pembangkit listrik tenaga air. Listrik merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain bermanfaat untuk penerangan, listrik juga dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang dapat menunjang ekonomi rakyat. Kegunaan listrik antara lain dapat menghidupkan pompa, pemanas atau pendingin, alat penggiling, alat pemotong, alat pemipil, dan berbagai keperluan lainnya. Banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga sebagai jalan pintas mereka menggunakan genset. Baik untuk penerangan maupun kegiatan produksi, penggunaan genset tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yaitu untuk BBM dan perawatan mesin. Kebanyakan kegiatan produksi yang menggunakan genset sebagai tenaga listrik mengaku bahwa BBM dan perawatan mesin menempati urutan pertama dalam biaya produksi. Di samping itu, penggunaan genset tidaklah ramah lingkungan karena dapat mencemari lingkungan, menimbulkan kebisingan, dan pemanasan sekeliling. Tanpa kita sadari, di sekitar kita tersedia sumber daya yang melimpah dan ramah lingkungan yang dapat kita manfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Salah satunya air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Untuk membangun PLTA tidaklah harus dari air terjun. Pada prinsipnya setiap air yang mengalir, meskipun alirannya sangat lambat, seperti sungai dan selokan dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Hanya saja daya yang dihasilkan tidak selalu memadai. Pada prinsipnya, PLTA terdiri atas bagian utama, penggerak mula, pengubah kecepatan, dan generator. Penggerak mula adalah bagian berputar yang langsung berhubungan dengan air. Ada dua jenis penggerak mula yang umum digunakan, yaitu kincir air dan turbin air. Pemilihan jenis penggerak mula dalam merencanakan PLTA didasari oleh atas pertimbangan kondisi air pada lokasi pemasangan dan kapasitas daya yang akan dibangkitkan. Pada daerah air terjun dengan ketinggian rendah atau daerah sungai atau termasuk parit atau selokan, penggerak mula yang cocok digunakan adalah kincir air. Pada daerah air terjun dengan ketinggian sedang sampai tinggi, yang cocok digunakan adalah turbin air. Konstruksi kincir air sederhana terdiri atas dua dinding lingkaran yang mengapit sudut-sudut, dan pada pusat terdapat as sebagai sumbu putar. Kincir air dapat dibuat dari bahan kayu, bambu, besi pipi, dan lain-lain. Umumnya, penggunaan kincir air hanya terbatas pada skala kecil atau sedang saja, sedangkan untuk skala besar turbin airlah yang menjadi pilihan. Meskipun demikian, kincir air memiliki kelebihan karena biayanya relatif murah atau untuk kapasitas sama. Pembuatannya mudah, dapat dikerjakan orang yang keahliannya pas-pasan. Dan yang lebih menarik lagi, untuk pembangkit listrik pada aliran sungai dengan ketinggian sangat rendah, penggerak mula yang paling tepat adalah model kincir. Turbin air adalah model yang lebih canggih dan dapat digunakan untuk pembangkit listrik mulai kapasitas kecil sampai besar. Selain itu, tidak memerlukan banyak tempat untuk pemasangan, terlihat rapi dan efisiensi tinggi. Saat ini sudah banyak turbin air yang diproduksi dan pada tipe tertentu telah dirangkai sedemikian rupa dengan generatornya sehingga pemasangannya menjadi lebih mudah. Hanya saja harga turbin jauh lebih mahal dan hanya bisa dibuat oleh tenaga dengan keahlian khusus atau dibeli dari pabrik yang mengeluarkannya. Pengubah kecepatan adalah alat yang berfungsi untuk mengubah atau menaikkan atau menurunkan
kecepatan putaran. Dalam hal ini, mengubah kecepatan yang diperlukan adalah penaik kecepatan karena putaran penggerak mula biasanya lambat. Oleh karena itu, harus dipercepat agar putaran yang direkomendasikan pada generator dapat dicapai, atau pada umumnya generator memiliki putaran 1500 rpm. Kecepatan putaran yang tepat pada sisi generator diperlukan sebagai salah satu syarat agar listrik yang dihasilkan baik. Jika putaran generator tidak tepat atau kurang atau melampaui batas yang direkomendasikan, dapat merusak peralatan listrik dan termasuk generator itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang tepat untuk mengubah kecepatan pada pembangkit listrik. Teks di atas termasuk jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. 2. Berisi informasi yang bersifat keilmuan. 3. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. C. Cara menghasilkan energi listrik. Bobby pernah diajak ayahnya mengunjungi sebuah waduk yang ada di kotanya. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Pembelajaran 2 SBDP. Reklame. Paman Bobby adalah seorang pengusaha kuliner di kotanya. Paman Bobby mempunyai usaha rumah makan. Menu andalan rumah makan Paman Bobby adalah bebek goreng. Rumah makan Paman Bobby diberi nama Bebek Goreng Khas Slamet. Pada awalnya, Paman Bobby hanya membuka warung di pinggir jalan pada sore hingga malam hari. Berkat usaha keras dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usaha Paman Bobby terus berkembang hingga mempunyai rumah makan yang besar. Paman Bobby seorang yang tekun dan ulet dalam bekerja. Dia terus berusaha mengembangkan usahanya. Sekarang, Paman Bobby telah membuka cabang di kota-kota lain. Paman Bobby menggunakan reklame untuk mempromosikan rumah makan bebek gorengnya. Inilah reklame rumah makan Paman Bobby. Reklame adalah pemberitahuan yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Beberapa jenis reklame antara lain poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, dan buklet. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sementara itu, reklame non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, seperti ajakan budaya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah
dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. 5. Menggunakan warna dengan tingkat kontras yang tinggi sehingga tingkat keterbacaannya tinggi atau baik. B. Ciri-ciri kubus. Rumah makan Paman Bobby juga menyediakan menu yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Tentu saja rumah makan Paman Bobby menyediakan tempat kemasan makanan yang bisa dibawa pulang para pelanggan. Kemasan makanan di rumah makan Paman Bobby ada yang berbentuk kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Kubus memiliki beberapa sifat yaitu semua sisi kubus berbentuk persegi. Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Sisi atau bidang kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Titik sudut adalah titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Kubus memiliki 8 sudut. Diagonal sisi atau diagonal bidang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus. Kubus memiliki 12 titik sudut yang saling berhadapan dalam suatu ruang. Memiliki 12 diagonal sisi yang berukuran sama panjang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Kubus memiliki 4 buah diagonal ruang dengan panjang sama. Bidang diagonal sebuah kubus adalah bidang yang melalui 2 rusuk yang berhadapan. Kubus mempunyai 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang yang kongruen. C. Keberagamanan ekonomi. Pekerjaan atau mata pencaharian diperlukan oleh setiap orang. Orang bekerja bertujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jenis pekerjaan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, nelayan, guru, dokter, pegawai negeri, pegawai swasta, atau wartawan. Rumah makan Paman Bobby mempekerjakan banyak tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan adanya macam-macam bidang pekerjaan. Pekerjaan Paman Bobby berbeda dengan pekerjaan ayah Bobby. Macam-macam bidang pekerjaan itu menunjukkan adanya keberagaman ekonomi. Perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat secara langsung berdampak pada tingkat status sosial ekonomi seseorang. Seseorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan pendapatan yang tinggi akan mengangkat tingkat perekonomiannya. Mereka akan menempati posisi atau lapisan sosial yang tinggi. Adanya berbagai jenis pekerjaan itu mendorong kita untuk saling menghormati dan menghargai keberagaman ekonomi yang ada dalam masyarakat. Semua pekerjaan itu baik asal tidak melanggar norma-norma hukum, negara, dan agama. Berapa sikap yang dapat kita lakukan dalam menyikapi keberagaman ekonomi yang ada dalam masyarakat? Antara lain sebagai berikut. 1. Hidup saling berdampingan dan saling menolong. 2. Bersikap saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda latar belakang ekonomiannya. 3. Tidak pernah menganggap dirinya lebih kaya atau lebih mampu daripada orang lain.
4. Berteman dengan siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang ekonomi. Pembelajaran 3. Kuda-kuda pada seni bela diri pencak silat. Hari Sabtu sore itu, keluarga Bobby berkumpul sambil menyaksikan siaran televisi. Di televisi ditayangkan salah satu kekayaan budaya Indonesia, yaitu pencak silat. Bobby merasa tertarik terhadap seni bela diri tersebut. Dia memperhatikan acara itu dengan seksama. Pencak silat merupakan ilmu bela diri warisan nenek moyang yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Indonesia merupakan pusat perkembangan ilmu bela diri pencak silat. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki istilah pencak silat yang berbeda. Misalnya di Sumatera Barat dikenal silek, di Jawa Barat dikenal pencak, dan di NTB atau Nusa Tenggara Barat dikenal empasila. Meskipun namanya berbeda-beda, gerakan dalam pencak silat pada dasarnya sama. Seni bela diri pencak silat sekarang sudah dipelajari orang dari berbagai negara. Banyak negara yang menjadikan pencak silat sebagai salah satu cabang olahraga favoritnya. Banyak gerakan yang dipelajari dalam olahraga bela diri pencak silat. Gerakan yang dipelajari dalam pencak silat antara lain pola langkah dan kuda-kuda. Langkah dalam pencak silat termasuk gerak lokomotor, sementara itu kuda-kuda termasuk gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor berarti gerak yang diikuti dengan perpindahan tempat. Gerak lokomotor pada pencak silat meliputi gerak melangkah dan melompat. Gerak non-lokomotor pada pencak silat meliputi kuda-kuda, gerak alakan, dan tangkisan. Adapun gerak manipulatif pada pencak silat antara lain gerak pukulan dan tendangan kesasaran. Pola langkah dalam pencak silat meliputi langkah lurus ke depan, langkah lurus mundur, serta langkah serong kanan atau kiri. Mari kita perhatikan gambar berikut. Keterangan 1. A1 sampai D1 langkah lurus depan kiri. B. A2 sampai D1 langkah lurus depan kanan. C. A1 sampai D2 langkah lurus mundur kiri. D. A2 sampai D2 langkah lurus mundur kanan. 2. A1 sampai B1 langkah samping kiri. B. A2 sampai B2 langkah samping kanan. 3. A1 sampai C1 langkah serong depan kiri. B. A2 sampai C2 langkah serong depan kanan. C. A1 sampai C3 langkah serong belakang kiri. D. A1 sampai C4 langkah serong belakang kanan. Ini gambarnya, kalau ini lihatin gambarnya. Di sekolah, Bobby dan teman-temannya mendapatkan pelajaran tentang teknik dasar dalam gerakan pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi kuda-kuda dengan pola langkah, pukulan, dan tangkisan. Pada pembelajaran kali ini, yang dipelajari terlebih dahulu adalah gerakan kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Macam sikap kuda-kuda dalam pencak silat meliputi sebagai berikut. 1. Kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah dilakukan dengan kedua kaki melebar sejajar dan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Ini gambarnya ya. Tuh. 2. Kuda-kuda depan.
Posisi kaki pada kuda-kuda depan adalah salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Posisi kedua, telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Ini gambarnya. Kuda-kuda samping dilakukan dengan posisi kedua, kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua, telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Ini gambarnya. B. Membaca teks eksplanasi proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah. Bobby mempunyai kegemaran membaca. Banyak bahan bacaannya ada di rumah Bobby. Ada buku, majalah, surat kabar, dan sumber bacaan lainnya. Pada salah satu halaman di majalah yang dibaca Bobby, terdapat teks penjelasan atau teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa sosial maupun peristiwa alam, selalu mempunyai hubungan sebab akibat. Setelah membaca teks eksplanasi, kita dapat menyebutkan isi pokok teks eksplanasi tersebut. Menjelaskan isi teks eksplanasi merupakan kegiatan menjelaskan makna sebuah teks secara baik atau menafsirkan sebuah teks yang baik. Agar dapat menjelaskan teks eksplanasi tentang suatu hal dengan baik, kita harus membaca teks tersebut dengan saksama. Jangan sampai salah memaknai teks. Jika salah memaknai teks, kita gagal dalam menginterpretasi teks eksplanasi. Untuk dapat menjelaskan teks eksplanasi dengan baik dan benar, terdapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca teks eksplanasi dengan cermat dan penuh pemahaman. 2. Menentukan struktur teks dan ciri kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Menuliskan kata-kata istilah yang ditemukan secara mencari maknanya. Kata-kata istilah yang terdapat pada teks eksplanasi dapat dicari maknanya menggunakan kamus. 4. Menjelaskan kembali isi teks eksplanasi berdasarkan struktur isi dan kata-kata istilah yang telah ditemukan. Mari kita simak contoh teks eksplanasi berikut ini. Proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah. Energi listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pusat listrik atau pembangkit listrik. Penyaluran listrik yang dibangkitkan dari pusat listrik atau pembangkit listrik ini dapat sampai ke pelanggan listrik dengan beberapa tahapan, mulai dari pembangkit, saluran transmisi, distribusi, hingga sampai ke konsumen. Konsumennya pun dapat digolongkan dari industri, bisnis, rumah tangga, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pembangkit listrik ada berbagai macam. Di antaranya ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik merupakan suatu rangkaian alat atau mesin yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Sebagai energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik. Tegangan yang keluar dari generator biasanya akan dinaikkan. Tujuan dari penaikan tegangan ini adalah untuk mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar pada waktu proses transmisi. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Tegangan yang sudah dinaikkan tadi kemudian ditransmisikan melalui jaringan saluran udara ke
tegangan tinggi atau SUTT, atau melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET menuju gardu induk GI. Pada gardu induk inilah tegangan diturunkan, tegangannya menjadi tegangan menengah. Setelah itu diturunkan, selanjutnya tegangan menengah ini disalurkan menjadi saluran distribusi atau saluran udara tegangan menengah atau SUTM, yang kemudian disalurkan menuju ke trafo-trafo distribusi. Pada trafo-trafo distribusi tegangannya diturunkan lagi dari trafo-trafo distribusi, kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah atau SUTR ke rumah-rumah pelanggan listrik. C. Cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik. Di rumah Bobby, semua anggota keluarga sudah sadar akan pentingnya penghematan penggunaan energi listrik. Bobby tahu bahwa jika dia terlalu boros menggunakan energi listrik, orang tuanya harus lebih banyak mengeluarkan biaya yang untuk membayar penggunaan energi listrik tersebut. Bobby paham bahwa energi listrik yang digunakan di rumahnya berasal dari mesin pembangkit listrik yang jauh dari rumahnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, aliran angin, dan lain sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Tahap selanjutnya adalah energi listrik disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. SUTET menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurut tegangan menjadi tegangan energi listrik tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar 220 volt tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dan adanya listrik dalam rumah tangga, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Salah satu manfaat yang diperoleh masyarakat adalah sekarang masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Pembelajaran 4A. Membaca teks eksplanasi dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Membaca majalah anak sudah menjadi kebiasaan Bobby. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan gemar membaca. Dengan membaca, pengetahuan dan wawasan kita semakin bertambah. Selain itu, dengan sering membaca, kita dapat dengan mudah memahami dan menjelaskan kembali isi teks kepada orang lain. Menjelaskan teks eksplanasi tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teks tertulis ataupun kata-kata lisan. Teks eksplanasi juga dapat dijelaskan kembali melalui media visual. Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang biasa diterima lewat indera penglihatan. Media visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran. Dalam hal ini teks eksplanasi. Mari kita simak teks eksplanasi berikut. Dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya globalisasi mampu membuat dunia tampak sempit. Dahulu apabila kita akan menonton siaran sepak bola, kita harus ke negara yang mengadakan pertandingan. Namun sekarang kita tidak perlu ke mana-mana, kita cukup melihat di televisi. Dahulu jika
Jika ingin menghubungi seseorang, kita harus bertemu dengan orang tersebut. Akan tetapi, sekarang dengan adanya pesawat telepon, kita tidak perlu bertemu langsung, cukup berbicara melalui telepon saja. Adanya globalisasi membawa manfaat bagi manusia, akan tetapi ada juga dampak buruknya. Beberapa dampak buruk globalisasi dapat kita lihat pada uraian berikut. 1. Dampak globalisasi di bidang budaya. Globalisasi berakibat makin bertambah globalnya berbagai nilai budaya kaum kapitalis dalam masyarakat dunia. Misalnya, gaya berpakaian barat semakin banyak ditiru di negara-negara berkembang. Selain itu, globalisasi memungkinkan menjamurnya produksi film dan musik dalam bentuk kepingan CD atau VCD atau DVD. Lalu sekarang film yang dapat diunduh atau streaming. Dampak positif globalisasi di bidang sosial adalah kemudahan mendapatkan informasi dan komunikasi dengan jangkauan yang luas. Adapun dampak negatifnya adalah masyarakat, khususnya generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah, hanya meniru hal-hal yang tidak baik seperti adanya bentuk-bentuk kekerasan, tawuran, serta perusakan fasilitas umum. Dengan adanya fasilitas yang canggih membuat seseorang enggan untuk berhubungan dengan orang lain sehingga rasa kebersamaan banyak berkurang. Manfaat globalisasi diantaranya adalah informasi yang dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan lengkap dari seluruh dunia sehingga pengetahuan dan wawasan manusia menjadi lebih luas. Harus globalisasi kadang-kadang kita tidak disertai penyaringan. Semua informasi diterima apa adanya. Hal itu berakibat pada perubahan pola hidup, pola pikir, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan bangsa Indonesia. Segi budaya merupakan segi yang paling rentan terkena dampak negatifnya. Bentuk informasi dan sarana yang dapat diterima dengan bebas mampu mempengaruhi pola bertindak dan berpikir generasi muda. 2. Dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi. Para pelaku usaha terdorong untuk dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Pada era globalisasi ini menuntut manusia yang kreatif dan produktif. Adapun dampak negatifnya adalah mampu menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda. Beberapa generasi muda tidak mampu memenuhi tuntunan zaman karena sudah terbiasa menerima teknologi dan hanya mampu membeli tanpa membuatnya. Globalisasi dan liberalisme pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antara negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang. Kemudian munculnya perusahaan multinasional dan transnasional akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. 3. Dampak globalisasi pada aspek sosial. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemenang kunci dalam proses pembangunan. Para pengambil kebijakan publik di negara sedang berkembang mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. 4. Dampak globalisasi pada gaya hidup. Dampak globalisasi pada gaya hidup adalah sebagai berikut. A. Individualistis. Dahulu sosialisasi hanya dapat terjadi jika kita pergi keluar rumah, menyapa tetangga atau bercengkerama dengan orang lain. Namun pada zaman modern ini hanya dengan duduk di dalam rumah dengan internet, seorang bisa
bersosialisasi dengan orang-orang yang berada sangat jauh. Inilah akar dari individualistis yang tercipta karena tidak bersosialisasi secara langsung. Hal ini dapat menumbuhkan sikap yang tidak mempedulikan orang lain selain dirinya. B. Pragmatisme. Pragmatisme adalah sikap yang menilai sesuatu dari untung ruginya bagi diri sendiri. Padahal menolong tanpa pamrih adalah pelajaran dasar dalam bermasyarakat. Namun semakin majunya zaman menyebabkan lunturnya nilai-nilai gotong royong dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Individu lebih mengarahkan pada kegiatan yang menguntungkan dirinya saja. C. Materialisme. Materialisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa kenyamanan, kesenangan, dan kekayaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Materialisme kecenderungan untuk lebih peduli dengan materi daripada rohani atau tujuan dan nilai intelektual. D. Hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup atau pola hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta pora merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak, karena mereka beranggapan hidup ini hanya satu kali. Mereka merasa ingin menikmati hidup senikmat-nikmatnya. B. Menyikapi keberagaman ekonomi dengan benar. Di lingkungan sekitar tempat tinggal Bobby, tinggal orang-orang dengan berbagai perbedaan dan keberagaman. Salah satu bentuk keberagaman yang ada di sekitar tempat tinggal Bobby adalah keberagaman dalam hal kegiatan ekonomi. Keberagaman ekonomi salah satunya berupa perbedaan mata pencaharian di masyarakat. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan keberagaman mata pencaharian seseorang. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ketika keluarga kita cukup berada, kita tidak boleh sombong, akan tetapi kita harus mau membantu orang lain yang membutuhkan. Sebaliknya, jika keluarga kita masih kekurangan, kita tidak perlu malu dan iri dengan mereka yang mampu. Kita harus berusaha untuk dapat meningkatkan kemampuan diri. C. Perbedaan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Sore itu, Bobby dan keluarganya sedang bersantai sambil menonton televisi bersama. Di televisi ditayangkan siaran olahraga balap motor. Kegiatan olahraga itu dilakukan di luar negeri. Melihat tayangan itu membuat Bobby ingat akan manfaat globalisasi. Televisi merupakan salah satu media komunikasi yang berbentuk bangun ruang. Kebanyakan televisi pada umumnya berbentuk balok. Selain balok, Bobby juga mengenal bangun ruang kubus. Pada bangun kubus, Bobby mengenal diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berseberangan pada satu bidang permukaan kubus. Terdapat 12 diagonal bidang pada sebuah kubus. Ke-12 diagonal pada bidang kubus tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Adapun diagonal ruang kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berseberangan di dalam ruang kubus. Terdapat 4 diagonal beruang pada sebuah
kubus. Keempat diagonal ruang kubus tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Pembelajaran 5. Membaca teks eksplanasi batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Hari ini semua warga sekolah di Sekolah Babi sedang memperingati Hari Batik. Oleh karena itu, seluruh siswa dan Bapak Ibu guru memakai baju batik. Hal itu dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Tahukah kamu bahwa batik telah menjadi warisan budaya dunia? Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Mari kita simak teks berikut ini. Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pendalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenalkan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dan mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreatif motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sehingga seni tradisional harus dapat terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. B. Kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan dengan keberagaman budaya. Keberagaman tersebut menjadi keunggulan Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya di wilayah ASEAN. Memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia ke dunia merupakan salah satu cara untuk menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya. Kerjasama sosial budaya antar negara mencakup kerjasama di bidang kebudayaan, kemanusiaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, informasi, telekomunikasi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya Indonesia di wilayah ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Indonesia melakukan pertukaran informasi khususnya di bidang penyiaran, teknologi informasi, dan jurnalistik. Indonesia menemukan bantuan kemanusiaan untuk para korban topan Haiyan tahun 2013 di Filipina. 3. Indonesia aktif dalam program pertukaran pelajar di wilayah ASEAN. 4. Indonesia melakukan pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. 5. Indonesia aktif dalam program peningkatan kesehatan makanan dan obat-obatan. C. Mengidentifikasi ciri-ciri kubus
dalam bentuk diagram. Pada pembelajaran sebelumnya bersama Bobby dan teman-temannya, kamu sudah bereksplorasi tentang kubus. Seperti yang telah kamu pelajari dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang memiliki bentuk kubus. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus antara lain dadu dan rubi. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Pembelajaran 6. Sikap pasang dalam pencaksilat. Pada pembelajaran sebelumnya, Bobby dan teman-temannya telah mempelajari keterampilan dasar kuda-kuda dalam silat dan mempraktikannya dengan kombinasi pola langkah. Kali ini, Bobby dan teman-temannya akan belajar 4 jenis keterampilan pasang. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. 1. Sikap pasang 1. Sikap pasang 1 adalah sikap dengan kuda-kuda tengah belakang. Dengan berat badan di tengah, posisi kaki depan dan belakang sejajar atau sikap pasang tertutup. Posisi kedua, telapak tangan terbuka. Ini gambarnya. 2. Sikap pasang 2. Sikap pasang 2 adalah sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong atau sikap pasang tertutup dengan satu tangan mengepal. Gambarnya. 3. Sikap pasang 3. Sikap pasang 3 adalah sikap pasang dengan kuda-kuda samping atau sikap pasang tertutup. Posisi tangan kanan lurus, tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya. Posisi kedua, telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Ini gambarnya. 4. Sikap pasang 4. Sikap pasang 4 adalah sikap pasang dengan kuda-kuda depan atau posisi telapak tangan dengan mengepal. Telapak tangan yang lainnya terbuka silang di dada. Ini gambarnya. B. Membaca teks eksplanasi mati lampu. Dalam suatu teks eksplanasi terdapat informasi penting yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Sebagai pembaca, kita harus jeli dan teliti untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi-informasi penting dari suatu teks eksplanasi. Kita harus rajin membaca teks eksplanasi untuk mengasah kemampuan kita dalam menjelaskan isi teks eksplanasi. Mari kita simak teks berikut. Mati lampu. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, saat arus listrik di rumah mendadak terputus atau yang biasa kita sebut sebagai mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Hal itu disebabkan karena mati lampu akan sangat mengganggu perjalanannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar antara lain gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Adapun faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Kita sebagai warga masyarakat penggunaan listrik
tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna, menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. C. Pentingnya menghargai keberagaman ekonomi. Di sekitar kita banyak dijumpai keberagaman ekonomi. Ada orang yang hidupnya berlebihan dan ada orang yang hidup kekurangan. Ada yang mempunyai pekerjaan mapan dan ada yang pekerjaannya serabutan. Sebagai manusia, kita seharusnya memperlakukan semua manusia dengan sama. Satu, sesama saudara harus menyayangi dan harus saling membantu. Dua, dalam hidup sehari-hari kita juga sebaiknya harus selalu tolong-menolong dalam kebaikan, bukan saling bermusuhan dan saling membenci. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.